Ya, selamat sore ibu-ibu semua. Sore. Puji Tuhan kita sama-sama pada sore hari ini bisa kebaktian KPP bersama. Semoga tidak ada gangguan ke depannya dan kita tetap semangat walaupun cuaca hujan, dan mungkin kita masih tunggu juga ibu-ibu yang lain untuk bisa bergabung bersama kita sama-sama kebaktian KPP pada sore hari ini. Liturgi kita pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Elsye, dan pelayan firman akan dilayani oleh Ibu Ivon. Dipersilakan untuk Ibu Elsye melayani. Baik, Ibu-ibu terkasih, kami mengucapkan selamat malam dan selamat bergabung pada Zoom malam hari ini. Kita akan kembali melaksanakan kebaktian kaum perempuan secara online. Bagi saudara-saudara yang mengikuti lewat media Zoom, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk dapat saudara perhatikan. 1. Saudara dapat ikut bernyanyi dari tempat masing-masing, namun Zoom saudara dalam keadaan mute atau diam. 2. Mikrofon saudara hanya dibuka ketika Anda akan berbicara, baik saat hendak saling menyapa, bertanya, atau mengemukakan pendapat. Host dan co-host akan membantu dalam mengatur hal ini. 3. Pada saat sesi sharing, saudara dapat bertanya atau berpendapat secara langsung, atau juga dapat menuliskan pertanyaan atau tanggapan melalui kolom chat yang ada. Sebelumnya, mari kita memasuki saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Mari kita sambut dengan nyanyian pembukaan dari NKB 17 ayat 1 dan 3, Agunglah Kasih Allahku. Kebaktian ini kita mulai di dalam nama Allah Tritunggal,
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara semua yang berhimpun di dalam nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, kami kembali datang kepadamu Bapa malam ini untuk mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Bapa, berkat yang Kau telah berikan kepada kami, kesehatan dan keselamatan ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan ibadah kaum perempuan. Pimpinlah kami Bapa dari awal, pertengahan sampai akhirnya supaya semuanya berjalan dengan lancar. Bapa, hari ini sepenuhnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sambut dengan nyanyian NKB 116 ayat 1 dan 5. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Untuk firman Tuhan, kami persilahkan kepada Ibu Ivon. Baiklah Ibu-Ibu, sore hari ini kita akan membaca dari Markus 10, ayatnya dari 13 sampai 16. Namun sebelum kita membaca, kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa yang penuh kasih, kembali kami menghadap hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur kalau pada sore hari ini boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bapa, kami menyerahkan semua ini dalam tangan-Mu dan kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami dan memimpin kebaktian ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, doa ini kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Markus 10 ayatnya dari 13 sampai 16. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjawab kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaannya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka dan memberkati mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, terlebih bagi kita yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering mendengar kalimat yang mengatakan bahwa anak-anak itu titipan Tuhan. Jadi artinya
bahwa anak-anak itu bukan milik kita yang seutuhnya. Tetapi kita sebagai orang tua diberikan tanggung jawab untuk perkembangan pertumbuhan jasmani dan rohani anak-anak. Nah, untuk pertumbuhan jasmani kita bisa melihat secara real, secara nyata, kasat mata. Ketika kita dengan baik memberikan pertumbuhan kepada anak-anak kita dengan makanan atau anak-anak kita akan berkembang dengan baik, dengan tubuh yang sehat, semakin tinggi, dan dengan pendidikan yang layak. Tetapi di samping kebutuhan jasmani seperti makan, minum, pakaian, dan pendidikan itu, orang tua pun harus membekali anak-anaknya dengan pendidikan rohani. Pendidikan rohani bagi anak-anak itu sangat penting. Dan saya berpikir pendidikan dasar bagi seorang anak adalah dengan ke sekolah minggu, pergi ke sekolah minggu. Karena di sekolah minggu lah anak-anak kita akan pertama belajar mendengarkan cerita tentang nabi-nabi, raja-raja. Dulu waktu saya sekolah minggu itu 50 tahun yang lalu, sekolah minggu itu belum ada pembagian kelas. Jadi balita dan pra-remaja itu mendapatkan materi yang sama. Nah, bayangkan kalau kita selama bertahun-tahun menjadi anak sekolah minggu, dengan sendirinya kita akan hafal cerita-cerita Alkitab. Dari mulai Nabi Yusuf, Daud, Nabi Nuh. Terkadang saking seringnya mendengar cerita tentang nabi-nabi dan raja-raja itu, kalau pada saat sesi cerita itu ada rasa bete, bosen, boring gitu. Karena kita tahu ceritanya pasti dari sini terus ke sini gitu. Tapi sekolah minggu yang sekarang itu sudah luar biasa karena ada pembagian kelas. Sehingga materi balita dan pra-remaja itu berbeda sesuai dengan umurnya. Nah, pada zaman dulu tradisi orang Yahudi, ibu-ibunya selalu membawa anak-anaknya kepada rabi-rabi atau orang-orang terhormat untuk diberkati. Dan mereka biasanya melakukannya di hari ulang tahun anak-anaknya. Nah, pada saat itu mereka mendengar bahwa Yesus sedang memberikan pelajaran kepada murid-muridnya di daerah Yerusalem. Sehingga mereka berbondong-bondong membawa anak-anak mereka untuk diberkati oleh Tuhan. Nah, pada ayat yang kita baca barusan, di situ disebutkan bahwa kedatangan anak-anak tersebut membuat murid-murid Yesus merasa terganggu. Satu itu. Dan ada kemungkinan kedua bahwa murid-muridnya takut Tuhan Yesus pun hilang konsentrasi karena kehadiran anak-anak. Kalau namanya anak-anak kan nggak ada yang duduk manis ya, selalu berlarian ke sana ke sini. Dan ada kemungkinan ketiga, tradisi orang Yahudi dahulu itu mereka tidak menghargai anak-anak, mereka tidak menganggap anak-anak. Nah, tetapi berbeda dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus malah meraih anak-anak tersebut dan malah berbalik memarahi murid-muridnya. Malah Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak-anaklah yang layak masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, pada hari ini saya mengambil ayat emasnya dari Markus 10 ayatnya yang ke-15 yang mengatakan, Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, kenapa Tuhan mengumpamakan kita harus seperti anak kecil? Bukan berarti kita harus menjadi kekanak-kanakan. Seperti anak kecil dalam arti anak kecil itu kan simbolnya tulus, terus pemaaf, rendah hati, selalu bergantung kepada orang tuanya. Kalau kita perhatikan, apalagi ibu-ibu ini yang anaknya masih kecil-kecil, kalau sedang main sama anak-anak tetangga, terkadang mereka kan bertengkar ya. Kalau laki-laki sama laki-laki terkadang berkelahi gitu. Tapi kalau kita perhatikan
anak itu tidak pernah punya dendam yang berkepanjangan. Mereka selalu habis bertengkar sebentar udah baikan lagi. Sementara kita orang tuanya masih kesal gitu sama anak tetangga yang jahil. Nah, ada juga karena pertengkaran anak-anak jadi menjadikan orang tua jadi bertengkar. Sementara anak-anaknya udah baikan, main orang tuanya masih marah-marahan. Nah, misalnya anak-anak kalau mau ngambil benda nih di meja atau di mana mereka tidak bisa ngambil, pasti manggil kan mamahnya, ambilin dong. Mereka itu dengan mudah spontan meminta tolong kepada orang tua atau kepada orang yang lebih besar. Nah, itu yang Tuhan inginkan, seperti anak-anak. Jadi kita dengan spontan berlari kepada Tuhan di saat kita dalam masalah, di saat kita mempunyai pergumulan. Tapi terkadang sebagai manusia kita suka mencari solusi sendiri. Datanglah kita kepada teman untuk curhat karena kita merasa teman kita itu dapat dipercaya. Nah, ketika rahasia kita akhirnya diketahui oleh orang lain, akhirnya hubungan kita dengan teman dekat kita menjadi retak. Itu masih mending ya kalau kita cari teman curhat. Tapi ada yang lebih parah, mencari paranormal atau orang pintar. Dan di zaman sekarang ini rupanya masih banyak orang-orang yang mencari paranormal. Nah, saya akan bercerita pengalaman teman saya. Dia itu memang percaya gitu dengan hal-hal seperti itu. Nah, suatu hari dia tuh punya masalah dengan suaminya. Nah, suaminya itu menurut dia punya selingkuhan. Nah, dia pergilah ke paranormal itu untuk meminta saran. Nah, di sana si paranormal itu meminta bedak yang biasa teman saya pakai. Dan katanya dia di bedaknya itu dijampi-jampi, didoakan menurut dia. Nah, itu maksudnya supaya kalau teman saya itu pakai bedak itu, si suaminya akan terpesona dan jadi nggak akan kemana-mana gitu. Nah, saya penasaran kan, udah berapa hari itu saya tanyakan, gimana hasilnya, benar enggak itu bedak teh? Terus jawabnya boro-boro, boro-boro. Masih aja temannya itu pergi gitu. Oh, atau nggak ngaruh. Nah, ya pada akhirnya sih memang mereka bercerai gitu karena memang tidak ada perubahan. Jadi kan itu suatu hal yang bukan ini ya, memang bukan solusi gitu loh, pergi ke tempat-tempat seperti itu. Tapi memang masih banyak gitu orang-orang yang melakukannya. Dan ini bukan pengalaman, cerita kedua. Kebetulan dua-duanya itu teman saya tapi dengan orang yang berbeda. Kalau yang tadi itu suaminya yang selingkuh, tetapi yang akan saya ceritakan sekarang itu ayahnya. Nah, ayahnya ini punya, bukan selingkuhan lagi, katanya sih udah nikah siri karena mereka itu kan bukannya orang-orang Kristen, bukan Muslim. Katanya nikah siri. Nah, si ibunya itu juga percaya oleh hal-hal seperti itu. Saya pernah masuk ke kamarnya itu ada apa sih namanya dupa gitu ya dengan menyan-menyan yang dibakar. Nah, menurut cerita teman saya itu, kalau ayahnya keluar, ibunya pasti masuk ke kamar, terus kata dia sih berdoa sambil membakar menyan itu. Maksudnya supaya si ayahnya itu tidak betah di rumah istri mudanya. Tapi rupanya si istri mudanya juga melakukan hal yang sama. Ketika si suaminya sedang di rumah istri tuanya, dia pun melakukan hal itu. Jadi si bapak ini tuh nggak betah gitu. Saya ingat betul waktu itu kan saya masih SMP. Si bapak ini tuh orangnya jangkung gede, tapi wajahnya itu tidak ada ekspresi. Jadi seperti orang yang bingung. Kalau saya pikir sekarang, ya mungkin aja ya saat dia berada di rumah istri pertamanya, istri keduanya inilah ya bukan guna-guna apalah namanya gitu. Jadi dia nggak betah, pengennya ke sana. Di sana
Udah sampai di rumah sana, nggak betah lagi karena istri tuanya melakukan hal yang sama. Sebetulnya kasihan juga gitu lihat si bapaknya. Kalau dulu saya dengar cerita itu nggak ngerti gitu. Oh, cuman begitu aja. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, apa gunanya gitu? Padahal dalam pelajaran mereka pun sama, sebetulnya tidak boleh gitu percaya kepada hal-hal seperti itu. Tapi saya lagi namanya manusia, kadang-kadang suka berusaha sendiri. Nah, tetapi kan apa firman Tuhan pada hari ini mengatakan bahwa kita harus seperti anak-anak. Kita harus tulus, kita harus dengan spontan mencari Tuhan seperti anak-anak itu. Nah, Matius 11 ayat 12 mengatakan, "Marilah kepadaku, hai yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi kalau bagi kita anak-anak Tuhan, kita sudah tahu bahwa Tuhanlah sumber segala berkat dan yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Sebetulnya pelajaran pada hari ini benar-benar apa ya, kalau firman Tuhan itu kan seperti pedang bermata dua gitu. Saya tuh jarang-jarang ya sebetulnya baca firman Tuhan, kecuali kalau dapat share pagi-pagi kayak dari Ibu Iwan gitu. Kalau untuk sengaja buka Alkitab jarang. Nah, kecuali kalau dapat tugas seperti ini. Nah, pagi tadi sesudah saya membaca ayat ini kan tentang anak-anak. Nah, kebetulan di seberang rumah saya itu ada anak kecil umuran 2 tahun. Ya, saya kan udah lupa gitu kan, punya anak kecil kayak gimana sih, saya perhatiin. Nah, anak itu dibawa oleh ibunya beli sayur. Nah, kalau beli sayur itu kan banyak ibu-ibu yang ngumpul. Nah, saya perhatiin anak ini, mungkin dia melihat nggak dikenal gitu ibu-ibu di sekelilingnya. Dan dia memegang erat ibunya, seperti yang takut dilepaskan. Ketika ibunya melangkah, dia ikut sambil pegang bajunya. Saya berpikir seperti itulah mungkin yang Tuhan inginkan dari kita, seperti anak-anak yang di saat kita dalam kesusahan, dalam penderitaan, kita mencekam dengan erat Tuhan kita. Karena hanya Tuhanlah sumber pertolongan kita. Nah, demikianlah firman Tuhan, bukan firman Tuhan, renungan kita pada hari ini. Mari kita belajar bersama-sama, kita menjadi seperti anak-anak, tapi bukan yang kekanak-kanakan. Kita menjadi orang dewasa yang dewasa rohani. Nah, ketika kita menjadi dewasa rohani itu adalah ketika kita bisa melupakan apa yang kita alami, orang-orang yang menyakiti kita, masalah kita, dan disitulah kita disebut bahwa kita sudah dewasa rohani. Untuk Ibu Iwan, ada yang mau di-sharing, Bu? Mau di-sharing aja ya. Boleh. Ya, sebenarnya bukan yang senior saja. Tapi semua ibu-ibu juga pasti punya banyak pengalaman pribadi tentang bagaimana membesarkan anak-anak. Namun dari bacaan ini dan apa yang disampaikan oleh Ibu Ivon, luar biasa bagaimana Yesus memberkati anak-anak. Ada hal yang menarik tadi, Ibu. Bagaimana orang tua membawa kepada Yesus dan dihalangi oleh murid-muridnya. Tetapi bagaimana Yesus meraih anak-anak itu dan mengatakan kepada semua orang bahwa yang seperti inilah, yang seperti anak-anak inilah yang akan menjadi pewaris kerajaan surga. Nah, menarik saya tadi kata Ibu Ivon, mendidik anak itu dibawa ke sekolah minggu. Itu tidak salah dan baik. Tetapi saya mungkin mau mengingatkan, nanti Bu Selvi bantu itu ada di ayat mana, bahwa memberikan didikan kepada anak-anak itu harus dilakukan setiap saat dan berulang-ulang. Jadi anak-anak tidak bisa dididik hanya seminggu sekali. Mungkin ini pendapat saya ya, di gereja atau di sekolah minggu itu dilengkapi
Namun tetap setiap hari tugas orang tua untuk bisa memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya setiap hari. Jadi bagi ibu-ibu yang malas baca Alkitab, bagaimana mau memberikan kepada anak-anak kalau kita sendiri tidak membaca firman Tuhan itu? Ya, jadi entah dia mungkin sedang berjalan, entah dia sedang duduk, tetap ajarkan kepada anak-anak. Tidak gamblang seperti firman Tuhan ditulis, misalnya bacaannya begini, tidak. Tetapi bagaimana Yesus memberikan kasih yang harus kita pelajari, yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini kepada anak-anak. Misalnya ada teman yang terjatuh, itu tidak boleh dibiarkan. Harus ditolong karena Tuhan Yesus menginginkan kamu menolong. Apa yang bisa kita lakukan buat teman kamu yang sedang kesulitan? Apa yang harus kamu lakukan pada saat temanmu sakit misalnya? Ada banyak hal mungkin itu yang bisa diberikan kepada anak-anak. Nah, sedangkan anak-anak, kenapa Tuhan memilih anak-anak? Anak-anak itu polos. Anak-anak kenapa disebut ada anak yang akil balik? Akil balik itu anak yang menuju ke arah dewasa. Mereka tuh sudah ada pikiran macam-macam. Tapi anak-anak kecil, anak-anak yang masih polos. Jadi tadi diceritakan sama Ibu Ivon bahwa kalau orang tuanya anak satu dengan yang lain berkelahi, anaknya sudah baikan, ibunya atau orang tuanya berkepanjangan musuhannya. Nah, karena anak-anak ini polos. Dia tidak memikirkan kalau besok mau bagaimana. Pokoknya ketemu lagi udah pacantel aja ya. Saya juga dulu pernah kecil gitu. Ini tangan ini untuk berdamai dengan teman itu cirinya pakai pacantel gitu kan ya. Nah, sudah tidak ada pikiran lain-lain lagi. Sementara orang tua kan berpikir macam-macam. Mengapa Yesus menginginkan seperti itu? Bisakah kita membuang segala pikiran-pikiran yang jahat, segala pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan untuk dikikis? Kalau kita mungkin sekarang melakukan hal yang melukai hati orang lain, mari mengampuni. Mari memberikan, tidak menggosipkan. Atau mari menolong. Sekarang di era pandemi, apa yang bisa kita lakukan? Minimal jadi pendoa ya Bu Jen ya. Di saat-saat seperti sekarang ini. Gitu ya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, tetapi semuanya itu berangkat dari hati. Jadi bukan melakukan segala sesuatu karena terpaksa, karena ingin mungkin nanti diperhitungkan oleh orang lain, atau ingin dipandang, supaya sebab macam-macam gitu ya. Tetapi bukan itu. Hati kita. Jika hati kita sudah dibuka untuk melakukan apapun, saya percaya pasti bisa. Seperti anak-anak ini. Ada yang menarik lagi tadi sedikit dari Ibu itu, anak yang dibawa beli itu sayur ya. Anak kecil pegang baju ibunya dengan erat. Tadi dikatakan pada saat susah, pada saat kita sedang dalam penderitaan, berpeganglah pada Yesus yang kuat. Saya ingin memberikan mungkin tidak hanya pada saat susah kita mencari Yesus, tapi pada saat senang harus lebih lagi, bukan melupakan Yesus. Justru pada saat senang, bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pegang tangan Tuhan. Bahkan setiap hari saat kita mau melangkah melakukan aktivitas, kita berdoa, Tuhan pimpin aku
setiap langkahku sepanjang hari ini. Nah, seringkali kita hanya mengatur Tuhan dalam doa-doa kita. Tuhan, hilangkan COVID dari dunia ini. Tuhan, segera selesaikan COVID ini, gitu ya. Ini banyak di saat-saat seperti sekarang. Kita lupa. Tuhan itu maha segala-gala. Adakah kita menghormati Tuhan untuk tidak mengatur Dia? Mengapa kita tidak minta pada saat kita diberi senang, diberi sesuatu yang luar biasa, kita hanya mengucap syukur juga, ya begitu saja. Tapi waktu susah kita mencari-cari Tuhan, bahkan mengatur Tuhan. Nah, seharusnya kita ubah dalam permohonan kita kepada Tuhan. Jika Tuhan memberikan ujian ini kepada setiap manusia di seluruh dunia, berbagai negara, artinya Tuhan punya rancangan tersendiri. Ada apa? Why Tuhan memberikan ini? Karena masalah seperti ini yang terjadi sekarang itu kan sudah terjadi dari zaman Musa, dari zaman sebelumnya. Jadi ada sesuatu yang Tuhan mau dari kita. Mungkin kita sudah menjauh dari Tuhan. Sekarang misalnya ke gereja saja kan sudah lama. Kesel ya, udah rindu, udah begini, udah begitu. Padahal Tuhan juga menginginkan di rumah kita untuk membuka mezbah, untuk membuka ibadah sendiri, mencari Tuhan lebih dekat lagi secara pribadi, berdoa lebih lagi. Doanya jadi sekarang dirubah. Tuhan, saat kita menerima ini, terima kasih Tuhan, thanks God. Beri kami kekuatan dan mampukan kami melewati semua ini. Dan akhirnya menang. Kita seringkali Tuhan aja disuruh-suruh ya sama kita. Coba nanti kita introspeksi diri, terutama Ibu Iwan sendiri ya, yang sering banyak minta gitu ya. Berubah. Bagaimana kita minta ampun untuk tidak mengatur Tuhan, tapi biarkan Tuhan mengatur kita dan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan dalam kita menerima segala sesuatu yang mungkin kita tidak mampu sendiri. Saat itu jangan kita sudah tidak mampu baru datang pada Tuhan. Tapi justru saat-saat kita diberi kuat itu, datanglah pada Tuhan. Seperti anak-anak ya. Anak-anak kecil kalau berdoa bagaimana? Nggak bertele-tele kan? Tuhan Yesus, misalnya neneng mau makan, berkatilah. Amin. Tapi kalau kita panjang ya, muter dulu gitu. Banyak hal yang kita pintarkan. Tuhan Yesus, aku mau tidur. Berkatilah. Kadang-kadang anak absen, orang-orang yang dia sayangi, yang dia hafal. Ya kan Bu Jen ya? Ibu-ibu semua absen. Nanti ada yang jauh, omahnya jauh. Omah berkati Tuhan Yesus. Ntar lupa, oh Tuhan Yesus ini. Ya, itu karena kepolosannya. Polos sekali. Tidak dirangkai yang bagaimana, tapi spontan dari hati yang putih, hati yang masih bersih, pikiran yang masih bersih. Jadi bagaimana Tuhan tidak mendengarkan itu? Oleh sebab itu Tuhan mau kita juga seperti anak-anak. Polos, berusaha bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Hanyalah debu di mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Jadi barangkali ini yang ingin saya bagikan. Saya juga belajar. Jadi tadi ayat masnya Ibu Ivon itu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaannya. Kita semua ingin ya, satu hari nanti kita juga berkumpul di sana, sama-sama, oh ada Ibu Selfie, oh ada Ibu ini, senang gitu ya. Yang kelihatan di sini hanya Ibu Jen saya. Jadi marilah ibu-ibu
kita berusaha membuat hati kita seperti anak-anak kecil yang bersih, yang polos, yang kemudian bisa menyapa Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih. Terima kasih Bu Iwan untuk sharingnya. Saya setuju dengan Ibu Iwan, setuju banget bahwa memang benar bukan hanya di sekolah minggu yang hanya 1 minggu 1 kali, tetapi peran orang tua pun penting dalam mengenalkan anak-anak kepada Tuhan. Dan tentu saja melalui sikap kita. Kalau kita hanya berkata mengenalkan Tuhan, tetapi kita sendiri nggak jadi contoh, misalnya galak atau apa, ya mental lagi gitu pelajaran yang kita berikan kepada anak-anak. Dan kayaknya berbahagia sekali ya kalau punya omah kayak Bu Iwan, yang pastinya kalau cucunya itu cerita setiap malam. Karena saya dulu nggak pernah tahu cerita tentang Alkitab itu selain di sekolah minggu, karena waktu itu ibu saya pun jarang ke gereja gitu. Terima kasih Bu Iwan untuk masukannya. Nah, Apalagi atau mungkin kesulitan kita ketika kita mengajak anak kita sekolah minggu. Nah, pengalaman saya dulu waktu masih kecil nih anak saya, kalau mau sekolah minggu itu kendalanya adalah waktunya bersamaan dengan film kesayangannya. Waktu itu adalah Doraemon kalau nggak salah. Jadi susah banget gitu kalau misalnya mau sekolah minggu. Nah, mungkin ada yang lain. Aku boleh ya. Boleh banget. Selamat malam Ibu-ibu. Terima kasih Bu Ivon, Mami sudah sangat-sangat melengkapi. Ibu-ibu yang terkasih, kalau menurut pendapat saya, anak adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita selaku orang tua. Nah, selain anugerah yang terindah, ada tanggung jawab juga, tanggung jawab penuh dari kita sebagai orang tua untuk mendidik dan mengenalkan anak-anak kita akan iman yang kita percayai. Saat masih kecil tentunya mereka mengikuti iman kita. Seperti tadi Mami Iwan sudah jelaskan, di Ulangan 6 ayat 7 Mami, bahwa kita sebagai orang tua harus mengajarkan hal itu berulang-ulang dalam perjalanan, dalam segala hal. Jadi tanggung jawab penuh ada di kita sebagai orang tua. Pertemuan dengan guru sekolah minggu itu juga bisa menguatkan iman anak-anak, tapi itu pertemuannya hanya 1 minggu sekali. Paling lama juga hanya 1,5 jam dengan kami. Waktu mereka lebih banyak dengan ibu-ibu di rumah. Itulah sebabnya kita yang mempunyai peran penting untuk pertumbuhan rohani anak-anak kita. Bagaimana kita mengenalkan iman kita, setianya Tuhan sama kita, dan anak-anak juga selain tadi yang sudah dijelaskan polos, jujur, selain itu kalau boleh saya menambahkan, anak-anak itu juga mereka mudah untuk dibentuk. Nah, jadi itulah sebabnya karena mereka mudah untuk dibentuk, kita harus memberikan pembelajaran yang baik, didikan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Didikan iman supaya mereka, kalau semenjak kecil kita kenalkan mereka akan iman percayanya, semoga kedepannya juga mereka tetap setia. Karena fondasinya sudah kuat, dasarnya sudah kuat yang sudah kita berikan sebagai ibu mereka. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Selvi. Betul sekali sih. Orang tua lebih banyak waktunya bersama anak-anak. Jadi ya apalagi khususnya untuk ibu-ibu kita nih yang masih muda, yang anak-anaknya masih kecil. Sering-sering. Ya, siapa lagi yang akan menambahkan atau sharing atau mau cerita? Bu, saya mau menambahkan.
Eh, Kalau menurut saya ya Bu, kan kita sebagai seorang ibu ya, dituntut untuk selalu bisa menenangkan keluarga kita, khususnya di keluarga, khususnya anak-anak gitu ya. Tapi pada kondisi seperti sekarang ini kayaknya orang kita juga khawatir dengan keadaan di luar, tentang banyak hal lah soal khawatirnya gitu ya. Tidak usah disebutkan masalah ini, masalah itu. Tetapi di satu sisi kita juga harus menjadi teladan buat keluarga kita bahwa kita harus tetap tenang. Nah, seperti belajar dari anak-anak juga, saya rasa seorang ibu juga harus belajar juga untuk menjadi seorang anak yang mempercayakan bahwa Tuhan tuh punya rancangan yang baik buat kita. Jadi nggak usah terlalu khawatir terhadap keadaan. Karena bagaimana kita mau mengasuh anak-anak kita kalau kita depresi atau penuh pergumulan begitu. Jadi kita harus menenangkan diri kita dulu gitu sebelum kita istilahnya mengajar anak-anak kita ini bagaimana untuk yang terbaik buat mereka gitu kan. Tapi saya bersyukur kalau misalnya sekarang kita punya banyak punya ada wadah gitu, kita bisa sama-sama share misalnya di kebaktian KPP ini. Sehingganya saling menguatkan bahwa kita dalam keadaan ini tidak perlu khawatir bahwa Tuhan tuh pasti akan memberi jalan keluar untuk kita sehingga kita juga bisa mengasuh anak-anak kita di rumah gitu ya, seperti sekarang kan nggak bisa main anaknya, tetap di rumah istilahnya 24 jam sama kita. Nah, bagaimana kita bisa mengajar hal yang baik kalau kita sendiri istilahnya bingung dengan keadaan kayak gitu. Jadi saya bersyukur sekali kalau saya punya wadah di KPP ini untuk bisa sama-sama ibadah, juga jadi pikiran tuh terbuka gitu, nggak terkungkung dengan masalah yang ngejelimet lah kayak begitu. Itu aja mungkin Bu, terima kasih. Ayo Bu Neni. Iya tuh ibu-ibu silakan yang lain kita bisa share saling menguatkan di kondisi ini juga supaya anak-anak kita kuat. Ada siapa aja sih? Nah, Ibu Liturgos nih, coba kita dengarkan Bu Elsa. Bagaimana Bu Elsa? Kalau untuk saya sih Bu, kebetulan kan saya kerja nih Bu, berangkat pagi, pulang sore. Kebetulan sekarang pulangnya ke Gualpara, jadi butuh waktu 30 menit. Untuk mendidik anak-anak, sepertinya saya masih butuh bimbingan Bu. Dan bantuan orang tua. Iya, saya masih dinampingi sama mama juga, jadi saya membimbing anak-anak hanya berapa persen gitu Bu. Tapi saya mengajarkan anak-anak untuk selalu dalam segala hal itu mengandalkan Tuhan. Bagaimana yang sedikit berapa persen itu berkualitas. Ya seperti itu. PPKN gini juga kerjaannya full, Kak? Iya, full. Karena instruksi itu 100% enggak. Tuh. Mungkin itu yang bisa saya share, Bu. Selalu mengandalkan Tuhan. Boleh tambah sedikit ya buat Ibu Elsa ya? Iya. Jika waktu kita sedikit bekerja, setiap saat ambil kesempatan bersama anak-anak, berkomunikasi. Iya. Problem kita jangan perlihatkan di hadapan mereka, tetapi bagaimana mereka merasa Nyaman. damai bersama mama, ya? Karena waktunya banyak di luar mamanya. Iya. Jangan sampai jadi anak nenek juga ya. Tetap mamanya adalah mama punya peran tersendiri. Sebab suatu saat kita berjumpa dengan Tuhan dipertanyakan. Tadi kan Ibu Selvi
bicara bahwa kita punya tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu juga tanggung jawab kepada Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan bagi anak kita? Ya, apalagi masih kecil. Ya buat semua ya, buat kita semua. Saya Iya. Oke, Mangga silakan dilanjut. Saya nggak bisa full ngikutin yang Jen kata sharing tadi karena lup ya, jadi saya keluar dulu gitu. Ada lagi? Apa Bu? Kalau tidak ada, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada saat ini kami telah menerima berkat-Mu melalui firman Tuhan yang telah kami dengar. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati kami dan ajarlah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ampuni segala kesalahan kami, karena seringkali kami melukai hati Tuhan melalui sikap dan perbuatan kami. Bapa, terima kasih. Hari ini Tuhan telah mengingatkan kami agar kami tulus, rendah hati, dan taat kepada firman-Mu. Saat ini juga kami berdoa untuk mereka yang sakit, terlebih bagi yang sedang menjalankan isolasi mandiri. Tuhan berikan kekuatan dan Tuhan sembuhkan mereka. Kami percaya Bapa, Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami yang sedang mengupayakan kebaikan bagi warga negaranya melalui vaksinasi. Kiranya semua berjalan dengan baik. Tuhan berikan pengertian juga bagi kami sebagai warga negara, agar kami taat menjalankan prokes dalam kehidupan kami, sehingga pandemi ini bisa cepat berlalu dan kami dapat menjalani kehidupan yang normal. Saat ini juga kami berdoa untuk Pendeta Hari dan keluarga, Tuhan berikan kesehatan dan berkat dalam pelayanannya. Begitu juga kami berdoa untuk seluruh komisi-komisi yang ada, sekalipun kami belum bisa melakukan ibadah tatap muka, tapi apapun yang kami lakukan, kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Bapak yang Maha Kasih, saat ini juga kami ingin berdoa menutup ibadah kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu.
kita akan masuk dalam berkat. Udah Ibu Ivonnya. Kiranya kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk ke saat teduh. Saat teduh selesai. Terima kasih Ibu-Ibu untuk kehadirannya. Sampai bertemu minggu depan. Minggu depan Kita dalam foto dulu, Bu. Ibu Cita gimana, udah siap? Kita foto. Maria ngapain? Bu Maria. Maria ngapain? Ibu Gaya. Mana Setia? Bu Asi lembur. Lembur. Apa kabar? Gitu. Cis, udah dipoto. Belum. Ibu Cita bisa tolong kita foto bersama. Citanya nggak ada, Kak. Siapa yang bisa? Bu Neni bisa. Kita foto. Tapi Bu kok Neni. itu Kak Cita Boleh? ada Yuk, akunnya ikut semuanya ya? dibuka dulu kameranya. Sama Saya Ibu bantu Neni. foto. Ini Bu Yondri belum. Ayo Mami Ibu-ibu Iwan. buka dulu kamera. Ayo ibu-ibu dibuka kameranya. Kita foto bersama. Gayanya mana? Cantiknya mana? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, Saya bebas. 2, 3. Oke. Thank you Bu Nen. Terima kasih Bu Terima kasih Bu Neni. Ivon. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih buat ibu-ibu semua. Nanti kita ketemu 2 minggu lagi ya. Oke, Ibu Ketua. Ya. terima Sehat-sehat ya kasih. semuanya. Oke, Tuhan iya Yesus semuanya memberkati. sama-sama Ibu. Iya. Biar nanti dadah. pas tatap muka kita bisa ketemu. Betul. Sekarang mah Dadah ya. tahan diri dulu. Aku izin ya. Dadah. Iya, Bu Selvi. Dadah. Terima kasih buat ibu-ibu yang lain, buat Bu Ivon, buat Bu Elsa, Dadah. buat Bu Neni, buat ibu siapa lagi ya. Semuanya ya. Ya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Ah.